Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berkisah tentang bayangkan, kau baru saja diterima bekerja di sebuah hotel tua di pusat Jakarta. Malam pertama terasa biasa saja. Lorong panjang dan lampu redup hanya membuatmu sedikit merinding. Tapi ketika kau membuka rekaman CCTV di meja resepsionis, jantungmu langsung berhenti sejenak. Di layar terlihat sosok tinggi dan gelap, berdiri tepat di belakangmu. Padahal, di lobi itu, kau sendirian. Semakin lama kau menatap layar, bayangan itu tak bergerak, hanya menatap lurus ke arahmu, diam, menunggu. Dan sejak malam itu, setiap langkahmu, setiap detik di hotel ini, terasa diawasi. Seolah ada mata yang tak pernah berpaling, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Kau yakin bisa bertahan? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tulis sholawat supaya kita dapat hidayah dari Tuhan pada komentar kalian di bawah. Oke, kalau udah siap, yuk kita mulai kisahnya. Jakarta Pusat, sebuah hotel tua yang masih berdiri kokoh di tengah gedung-gedung modern. Lampunya remang, dindingnya penuh ukiran lama, dan lorong-lorongnya panjang, seakan tak berujung. Bagi sebagian orang, hotel ini punya pesona klasik. Tapi bagi sebagian lainnya, ia menyimpan kisah gelap yang jarang dibicarakan. Din, seorang pegawai baru, tiba dengan wajah penuh semangat. Baginya, ini hanyalah pekerjaan pertama, sebuah kesempatan. Ia mengabaikan bisikan rekan kerja yang menyebut hotel ini angker. Ah, cuman gosip. Orang Indonesia kan suka lebay kalau soal hantu. Pikirnya sambil tertawa kecil. Malam itu, ia berkeliling bersama supervisor. Setiap sudut hotel dikenalkan. Lobi dengan lampu gantung tua, ruang makan yang dipenuhi meja kayu berat, hingga lorong kamar yang panjang dan hening. Lorong itu dingin meski AC tak terasa. Din sempat merinding, tapi buru-buru menepisnya. Di ruang istirahat pegawai, beberapa karyawan senior menatapnya dengan ekspresi serius. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kalau nanti kau dengar suara orang jalan di lorong, jangan dihiraukan. Biasanya bukan tamu." Din terkekeh, merasa itu hanya cara para pegawai lama mengerjainya. Namun dalam hati kecilnya, rasa penasaran mulai tumbuh. Apa benar ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding hotel tua ini? Din tak tahu bahwa malam-malam berikutnya akan mengubah segalanya. Hari kedua bekerja, Din mulai terbiasa dengan rutinitas. Ia membantu tamu check-in, menyiapkan laporan, hingga mengawasi lobi saat malam. Semua tampak normal. Meski begitu, perasaan asing masih menempel. Seperti udara dingin yang tak kunjung hilang dari lorong hotel itu. Malam semakin larut. Suasana lobi lengang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Supervisor yang biasanya menemani harus pulang lebih awal, meninggalkan Din seorang diri. Din mencoba menenangkan diri dengan membuat kopi di ruang istirahat. Namun saat kembali melewati lorong, langkahnya melambat. Lampu-lampu tua di langit-langit berayun pelan, seolah ada angin yang tak jelas dari mana datangnya. Tiba-tiba, terdengar suara tap-tap-tap langkah kaki di ujung lorong. Din berhenti, menajamkan telinga. Mungkin tamu yang baru datang, pikirnya. Tapi lorong itu kosong, tak ada siapa-siapa. Din menelan ludah, ia memaksa dirinya berjalan lebih cepat, pura-pura tak peduli. Namun tepat ketika ia hampir sampai di meja resepsionis, sebuah bisikan terdengar pelan di belakang telinganya. "Jangan masuk." Din tersentak, tubuhnya merinding. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya lorong panjang yang sunyi dan lampu yang redup. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuman halusinasi, gumamnya sambil tertawa paksa. Namun jauh di dalam hati, Din mulai sadar. Ada sesuatu yang tidak beres dengan hotel ini.
Hari ketiga, Din mulai mendengar semakin banyak cerita dari rekan kerjanya. Di ruang istirahat, seorang pegawai senior berbisik padanya sambil melirik ke arah lorong lantai 6. "Kalau bisa, jangan pernah masuk ke kamar 607. Din mengernyit. "Kenapa?" Pegawai itu hanya menunduk, enggan menjawab. Tapi yang lain menyahut pelan. "Sudah banyak kejadian. Lampu mati tiba-tiba, tamu kesurupan. Bahkan ada yang mengaku melihat perempuan duduk di pojok kamar. Semuanya selalu terjadi." Di 607, Din kembali menertawakan cerita itu, meski bulu kuduknya sedikit berdiri. Ia menganggap itu sekadar kisah lama yang dilebih-lebihkan untuk menakuti pegawai baru. Namun rasa penasaran dalam dirinya justru semakin besar. Malamnya, saat mengantar seorang tamu ke lantai 6, Din sengaja memperlambat langkah ketika melewati pintu 607. Nomornya berlapis cat yang mulai mengelupas, dan gagang pintunya terlihat usang, seperti jarang disentuh. Lorong di lantai itu terasa lebih dingin, bahkan langkah kakinya bergema aneh. Din berhenti sejenak, menatap pintu kamar itu. Seakan ada sesuatu yang mengundangnya untuk mendekat. Saat ia meraih gagang pintu, udara di sekitarnya mendadak terasa berat, dan lampu di atas kepalanya berkedip 2 kali. Din buru-buru menarik tangannya, lalu melangkah cepat meninggalkan lorong itu. Dalam hatinya ia bergumam, cuma kamar kosong. Apa yang menakutkan dari itu? Namun malam itu, Din tak bisa tidur nyenyak. Bayangan angka 607 terus menghantui pikirannya. Malam itu adalah giliran pertama Din menjaga shift malam seorang diri. Suasana hotel begitu sepi, hanya ada suara mesin pendingin dan detik jam dinding yang terasa makin lambat. Pukul 2 dini hari, Din melakukan patroli ke lorong-lorong kamar. Cahaya lampu kuning redup membuat bayangan memanjang di lantai. Ia mencoba bersikap tenang, tapi hatinya terus berdebar. Saat melewati lorong lantai 5, terdengar suara tap, tap, tap. Jelas sekali, seperti seseorang berjalan tak jauh di depannya. Din mempercepat langkah, berharap bisa menyusul tamu yang mungkin baru keluar kamar. Namun lorong itu kosong. Semua pintu tertutup rapat. Din berhenti, mengerutkan kening. Suara langkah itu pun ikut berhenti. Sunyi. Hanya napasnya sendiri yang terdengar. Ia melangkah lagi, dan langkah itu terdengar lagi. Kali ini mengikuti ritmenya. Din mulai merinding. Ia menoleh ke belakang, dan lorong panjang itu gelap. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba, pintu kamar di sebelah kirinya bergetar pelan, seolah ada seseorang yang mencoba membuka dari dalam. Din terkejut, mundur beberapa langkah, tapi saat diperhatikan, kamar itu ternyata kosong. Tidak ada tamu yang menginap. Dengan tangan gemetar, Din mencatat sesuatu di buku laporan malam. Tapi hatinya tahu, kejadian barusan bukanlah hal biasa. Itu bukan sekadar gosip. Malam pertamanya jaga seorang diri, baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Setelah kejadian suara langkah dan pintu yang bergetar, Din bergegas kembali ke meja resepsionis. Tangannya masih gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan monitor CCTV yang menampilkan sudut-sudut hotel. Layar-layar itu menampilkan lorong kosong, lobi yang sunyi, serta lift yang berhenti di lantai 6. Awalnya, semuanya tampak normal. Din menghela napas lega. Namun tiba-tiba, salah satu layar menampilkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di lorong lantai 6, tepat di depan kamar 607, terlihat bayangan hitam samar berdiri diam. Tidak bergerak, tidak jelas wujudnya, seperti gumpalan gelap yang membentuk siluet manusia. Din menajamkan mata, mendekatkan wajahnya ke layar. "Apa itu?" bisiknya. Ia mencoba mengalihkan ke kamera lain, lalu kembali lagi. Bayangan itu masih ada, seakan menatap lurus ke arah kamera. Dengan napas tersengal, Din menoleh ke lorong sebenarnya yang terekam di layar itu. Kosong.
Tidak ada siapapun di sana. Namun di monitor, bayangan itu makin jelas, perlahan bergerak mendekat ke arah kamera. Din panik, memencet tombol rekam. Tapi mendadak layar CCTV berkedip, dan bayangan itu menghilang. Hanya lorong kosong yang tersisa. Jantung Din berdegup kencang. Malam itu ia sadar, rumor tentang hotel ini bukan hanya sekadar gosip. Ada sesuatu yang nyata. Dan ia baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sejak melihat bayangan di CCTV, rasa penasaran Din semakin besar. Meski dihantui rasa takut, ia ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di kamar 607. Malam itu, setelah shift sepi, Din memberanikan diri naik ke lantai 6. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu berkedip pelan, seperti bernafas. Ia berhenti di depan pintu kamar 607, pintu tua yang catnya mulai mengelupas. Dengan tangan gemetar, Din menyalakan kamera ponsel. Kalau memang ada sesuatu di sini, tunjukkan, gumamnya. Ia merekam pintu kamar, lalu mendekatkan telinga. Hening, namun tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi berat. Pintu kamar berderit pelan, seperti diketuk dari dalam. Din mundur setengah langkah, tapi tetap mengarahkan kamera. Lampu lorong mendadak berkedip cepat, suara listrik berdengung keras. Dan saat layar ponsel diperhatikan, bayangan hitam samar muncul tepat di belakang pintu kaca kecil yang buram. Din menahan napas, telinganya terasa panas. Lalu sebuah bisikan lirih menyusup, begitu dekat seakan dari balik kulitnya sendiri. Pergi. Kamera di tangannya bergetar, gambarnya buram. Din buru-buru menekan tombol stop dan mematikan ponsel. Tubuhnya lemas, tapi langkah kakinya justru berat, seolah ada yang menahannya untuk tetap di sana. Dalam hati, Din sadar. Ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Setelah rekaman di kamar 607, Din tak bisa lagi tidur nyenyak. Matanya sembab, pikirannya penuh pertanyaan. Apa sebenarnya yang menghuni kamar itu? Siang harinya, di ruang istirahat, Din memberanikan diri bertanya pada pegawai lama bernama Pak Arman, sosok tua yang sudah puluhan tahun bekerja di hotel itu. Awalnya Pak Arman enggan menjawab, namun tatapan serius Din membuatnya akhirnya bercerita. Dulu sebelum kamu lahir, ucapnya pelan, seorang wanita muda ditemukan tewas di kamar 607, gantung diri. Katanya karena patah hati dan ditinggalkan tunangannya di malam pernikahan. Sejak itu, kamar itu tak pernah benar-benar kosong. Din menelan ludah. Tubuhnya merinding saat mendengar penjelasan itu. Pak Arman melanjutkan, beberapa tamu yang menginap di sana mengaku mendengar tangisan perempuan. Ada juga yang melihat bayangan hitam, besar sekali, seolah melindungi kamar itu. Setelah terlalu banyak kejadian, manajemen menutup kamar itu. Tapi, roh yang terikat tidak pernah benar-benar pergi. Din terdiam. Suara bisikan yang ia dengar, bayangan yang muncul di CCTV, semuanya mulai masuk akal. Namun justru rasa penasarannya semakin besar. Malam berikutnya, saat ia melewati lorong lantai 6, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu cerita itu seharusnya membuatnya menjauh. Tetapi entah mengapa, justru ada bagian dalam dirinya yang ingin tahu lebih banyak. Seolah kamar 607 sedang memanggilnya kembali. Rasa penasaran yang menumpuk akhirnya mendorong Din melakukan hal nekat. Ia memutuskan bermalam di kamar 607. Dengan dalih sedang mengecek kondisi kamar untuk laporan, ia meminta kunci pada bagian housekeeping. Petugas sempat menatapnya lama, seolah ingin mencegah, tapi tak berkata apa-apa. Malam itu, Din masuk dengan langkah ragu. Kamar 607 terasa dingin menusuk meski AC belum menyala. Bau lembab memenuhi ruangan. Tirai jendela bergoyang pelan meski tertutup rapat. Din menyalakan kamera ponsel, meletakkannya di atas meja,
lalu duduk di ranjang. "Aku harus lihat sendiri," bisiknya lirih. Beberapa menit pertama sunyi, hanya detak jam kecil di dinding. Tapi perlahan, keanehan mulai muncul. Lampu meja berkedip pelan, tirai bergerak makin kencang. Kemudian, terdengar suara isakan. Pelan, putus-putus, seperti seorang perempuan menangis di sudut ruangan. Den menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Suara itu terus terdengar, makin jelas, seakan tepat di belakang telinganya. Jantung Din berdegup kencang. Ia meraih ponsel, menyorotkan kamera ke sekeliling kamar. Tak ada apa-apa. Hingga tiba-tiba, pintu kamar bergetar keras, duk-duk-duk. Seperti ada yang mencoba masuk dengan paksa. Din mundur, tubuhnya gemetar. Dan saat ia menoleh kembali ke layar ponselnya, ia melihat sesuatu yang tak ada di ruangan nyata. Bayangan hitam tinggi, berdiri tegak di pojok kamar, menatap lurus ke arahnya. Bayangan hitam itu berdiri kaku di pojok kamar, hanya terlihat melalui layar ponsel Din. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari pintu kamar, tanpa wajah, hanya gelap pekat seperti asap tebal. Din menahan napas, tangannya gemetar. "Astaga!" bisiknya. Ia mencoba mengalihkan kamera ke arah ranjang, kosong. Tapi saat kembali menyorot pojok kamar, bayangan itu sudah lebih dekat. Tiba-tiba suara isakan berubah menjadi jeritan lirih. Dari bawah ranjang, perlahan muncul sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Ia merangkak pelan ke arah Din, sambil terus menangis terseduh. Din terhuyung, hampir menjatuhkan ponsel. Kamera merekam jelas saat sosok perempuan itu berhenti tepat di ujung ranjang, menatapnya dengan wajah penuh luka. Dan kemudian, bayangan hitam di pojok kamar bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur cepat mendekat ke arah Din. Di layar ponsel terlihat jelas. Sosok gelap itu kini berdiri tepat di belakangnya, seakan mengintip dari balik bahunya. Din berteriak, menjatuhkan ponsel. Lampu kamar padam serentak, meninggalkan kegelapan pekat. Suara tangisan dan dengungan listrik bercampur jadi satu. Dalam gelap, Din merasakan lehernya seperti ditiup dingin. Lalu sebuah bisikan berat menelusup masuk ke telinganya. "Kau milikku sekarang." Kegelapan di kamar 607 begitu pekat, membuat Din nyaris tak bisa bernapas. Suara tangisan bercampur dengan bisikan-bisikan asing yang berputar di kepalanya. Tangannya meraba-raba mencari pintu, tapi ruangan terasa berubah, lebih luas, seakan tak berujung. Dengan sisa tenaga, ia meraih gagang pintu. Anehnya, pintu itu terkunci rapat, padahal tadi tidak. Din mengguncangnya keras-keras. "Tolong, bukain pintu!" teriaknya, suaranya pecah. Tiba-tiba, lampu berkedip sekali, dan pintu terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Din berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, langkah kakinya kacau, hampir terjatuh di lorong lantai 6 yang sepi. Sesampainya di lobi, Din menjatuhkan diri ke kursi. Tubuhnya gemetar hebat, peluh dingin membanjiri wajahnya. Pegawai jaga lain yang baru masuk shift terkejut melihat kondisi Din, namun ia hanya bisa berkata terbata-bata, Ada sesuatu di kamar itu." Malam itu, Din sadar ia bukan lagi pegawai baru yang menganggap gosip hanyalah candaan. Ia telah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri teror nyata yang mengintai di hotel tua itu. Namun sayangnya, itu baru awal. Sejak kejadian di kamar 607, Din berubah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan setiap kali malam tiba, tubuhnya selalu merinding. Ia mulai menghindari lorong lantai 6, tapi rasa takut itu tetap mengikuti kemanapun ia pergi.
Suatu malam, ia memberanikan diri kembali duduk di depan monitor CCTV. Ia berharap rekaman sebelumnya hanyalah gangguan teknis. Namun layar itu justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Di lorong lantai 6, tepat di depan kamar 607, tampak sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam sambil menunduk. Bayangan hitam besar muncul di belakangnya, samar tapi jelas ada. Dean menahan napas, tubuhnya kaku. Ia menggeser pandangan ke layar lain, kali ini menampilkan lobi, dan darahnya langsung membeku. Di monitor, tampak dirinya sendiri duduk di kursi resepsionis. Tapi di belakang Dean, hanya beberapa langkah dari punggungnya, berdiri sosok hitam yang sama. Dean refleks menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Lobi kosong, hanya dirinya seorang diri. Ia kembali menatap layar, dan sosok itu masih di sana. Berdiri begitu dekat, seolah menatap lurus ke arah kamera. Jantung Dean berdetak tak terkendali. Ia menutup layar monitor, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi rasa dingin di tengkuknya membuatnya yakin. Meski tak terlihat mata telanjang, sesuatu memang sedang berdiri di belakangnya. Sejak malam di kamar 607, Dean tak pernah lagi merasa sendirian. Bahkan ketika ia pulang ke kosnya, ia merasakan langkah lain yang mengiringi di belakang. Saat menoleh, jalanan kosong. Tapi bulu kuduknya selalu berdiri, seolah ada mata yang menatapnya dari kegelapan. Di kamar kos, Dean mencoba menenangkan diri. Ia mematikan lampu, memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar suara samar. Isakan perempuan, tepat di sudut ruangan. Dean menyalakan lampu seketika, tidak ada siapapun. Namun kaca jendela menampilkan bayangan samar, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Setiap malam Dean makin tertekan. Ia jarang tidur, tubuhnya makin kurus. Rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu, tapi Dean hanya menjawab dengan senyum kaku. Ia tahu, tak ada yang bisa benar-benar mengerti apa yang menimpanya. Yang lebih mengerikan, rekaman CCTV hotel tetap memperlihatkan sosok asing yang berdiri di dekatnya. Bahkan saat ia sedang bekerja di lobi, kamera sering menangkap bayangan itu berdiri persis di belakang kursinya. Dean mulai berpikir, mungkin sosok itu tak hanya terikat pada kamar 607. Mungkin kini sosok itu telah menempel padanya. Waktu terus berjalan, namun bayangan itu tidak pernah hilang dari kehidupan Dean. Ia mencoba mengabaikan, mencoba bekerja seperti biasa, bahkan sempat berpikir untuk berhenti dari hotel tua itu. Namun kemanapun ia pergi, rasa diawasi selalu menempel seperti bayangan di belakang punggungnya. Suatu malam, saat shift malam kembali menjadi gilirannya, Dean memberanikan diri membuka rekaman CCTV yang terbaru. Layar memperlihatkan sudut-sudut hotel yang sepi, lorong kosong, lobi yang hening. Semua tampak normal. Dean menghela napas lega. Tapi, tepat saat ia hendak mematikan monitor, layar bergeser sendiri. Tiba-tiba, rekaman menampilkan dirinya yang sedang duduk di meja resepsionis. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan di belakangnya, sosok itu berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi, gelap, dan kini menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah kamera. Dean memalingkan wajah, jantungnya berdetak liar. Namun ketika ia menoleh ke belakang kursinya, tetap kosong. Lobi sunyi. Hanya dia seorang diri. Ia menutup layar, menunduk dalam-dalam, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, hanya rekaman rusak. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu kebenaran. Sosok itu tidak pernah pergi. Dan setiap kali CCTV menyorot sudut tempatnya bekerja, mata hitam tanpa wajah itu selalu ada. Diam, mengawasi, seolah menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menunjukkan dirinya.